Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamilatul Khalifah, NIM akhir 023 dari kelompok 4 Matematika Terapan 2 akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang suatu benda yang berpacu pada posisi matahari yang tepat berada pada azimut Ka'bah atau arah yang berlawanan. Atau cara ini biasa diistilahkan dengan cara pengukuran arah kiblat yang berpedoman pada bayang-bayang kiblat. Nah, dengan menggunakan cara ini, kalian bisa melakukan pengukuran arah kiblat setiap hari yang berpacu pada posisi matahari. Salah satu pedomannya yaitu ketika matahari berada di sebelah selatan suatu benda, maka matahari akan memotong kebalikan azimut Ka'bah di tempat tersebut. Tetapi sebelum matahari tergelincir. Nah, bayang-bayang tersebutlah yang akan mengarahkan kiblat di tempat tersebut. Dengan bayang-bayang kiblat ini, kita dapat menentukan pukul berapa, pada tanggal berapa akan terjadi bayang-bayang setiap benda tegak lurus menuju ke arah kiblat. Jadi pada saat itu semua bayang-bayang tegak lurus seperti tongkat, pensil mungkin, terus tiang listrik, sudut tembok bangunan akan menunjukkan ke arah kiblat secara langsung. Nah, mungkin untuk jelasnya kalian bisa cek gambar yang ada di paper. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana langkah-langkah atau realisasi dalam metode ini, yaitu di paper tersedia beberapa langkah. Yang pertama yaitu kalian menyediakan tongkat atau benda apa saja yang ketika terkena pancaran sinar matahari memiliki bayangan tegak lurus di suatu pelataran. Nah, yang kedua yaitu semakin tinggi atau panjang benda tersebut, maka hasil yang didapatkan akan lebih teliti. Terus yang ketiga, pelataran yang digunakan harus benar-benar datar, atau mungkin kalian bisa cek menggunakan waterpass. Dan yang keempat, pelataran hendaknya putih bersih agar bayang-bayang tongkat terlihat jelas. Atau mungkin dengan cara praktisnya atau cara canggihnya yaitu menggunakan sebuah alat yang disebut dengan teodolit. Teodolit sendiri yaitu instrumen atau alat presisi yang digunakan untuk mengukur sudut suatu bidang horizontal dan vertikal. Nah, dalam praktiknya maka teodolit dilengkapi dengan filter cahaya bayangan matahari ketika posisi matahari berada pada zenit atau azimut Ka'bah. Nah, yaitu dengan cara arahkan teropong teodolit tersebut pada posisi matahari, lalu bidik tepat pada pusat matahari, kemudian matikan gerak datar pada teropong, lalu teropong arahkan kepada titik tempat acuan atau lokasi. Nah, maka garis dari pusat teodolit kepada tanda tersebut merupakan garis arah kiblat yang sudah tepat. Nah, selanjutnya yaitu deklinasi matahari. Perlu kita ketahui bahwa gerakan matahari tidak selalu sejajar dengan garis khatulistiwa, melainkan membentuk sebuah sudut yang besarnya bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, deklinasi itu sendiri yaitu sudut yang terbentuk antara garis khatulistiwa dengan lintasan matahari. Nah, untuk penjelasan lebih realnya, nanti teman saya akan menjelaskan sebuah contoh soal di mana terdiri dari beberapa langkah yang menjelaskan lebih real dari teori apa yang telah saya jelaskan. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit berita terkini yang berkaitan dengan materi kami, yaitu terdiri dari dua sumber, Detik News dan Suara.com, yang berisi hampir sama karena terjadi di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta matahari akan tepat berada di atas Ka'bah, yaitu pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi seperti ini akan terulang pada tanggal 27 hingga 28 Mei dan 18 hingga 16 Juli.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ketika sedang ada momentum seperti ini, kalian bisa melakukan melakukan pengukuran arah kiblat masing-masing. Jadi kalian ketika tidak sesuai atau kiblat yang sebelumnya kalian kurang akurat, maka kalian gunakan kesempatan berharga ini untuk mengecek arah kiblat yang lebih akurat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di paper, dan ketika belum paham bisa ditanyakan pada kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.